Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini kami buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen semester 4 STIE Taman Siswa Banjarnegara dengan dosen pengampu Ibu Honimah Zumro'atun Ainiyah SEMSIMS. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Isnaini Nurjanah, 2. Istiqomah, 3. Jarwanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isnaini Nurjanah. Di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan presentasi dengan tema penentuan cost variable. Sebelum memasuki ke materi, di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pengertian harga pokok variabel, elemen harga pokok produksi, contoh soal, kelemahan dan kelebihan dari metode variable costing, tujuan dan manfaat tentang harga pokok variabel. Pengertian harga pokok variabel. Apa sih harga pokok variabel itu? Harga pokok variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Sedangkan biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau period cost yang langsung dibebankan kepada laba atau rugi. Periode terjadinya dan tidak diberlakukannya sebagai biaya produksi, contohnya biaya operasional tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya adminum tetap. Elemen harga pokok produk terdiri dari 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Untuk mengetahui harga pokok bahan baku, yaitu harga faktur dijumlah dengan biaya lainnya dari bahan baku. Elemen biaya variabel meliputi bahan baku dan biaya lain variabel. Harga pokok bahan baku adalah harga faktur dari bahan baku, semua menjadi elemen biaya variabel. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah ataupun gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi. Sistem upah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem upah per potong. Yang kedua, sistem upah per jam. Kedua sistem tersebut termasuk dalam elemen biaya produksi. Yang ketiga, sistem upah tetap. Sistem upah tetap termasuk dalam biaya tetap. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak dapat dikaitkan dengan produksi suatu produk ataupun jasa. Biaya overhead pabrik variabel adalah elemen biaya produksi. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya periode. Berikut adalah contoh soal untuk mengetahui harga pokok menurut variable costing. Berikut struktur biaya per unit produk pada perusahaan SPT. Biaya bahan baku 1 juta, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, biaya overhead pabrik tetap 750.000, biaya overhead pabrik variabel 250.000. Total BOP adalah 1 juta, biaya operasi tetap 500.000, biaya operasi variabel 500.000, dan total biaya operasi 1 juta, dan total biayanya 4 juta. Berapakah harga pokok menurut variable costing? Untuk penyelesaiannya yaitu biaya bahan baku 1 juta, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, biaya overhead pabrik variabel 250.000, dan jumlahnya 2.250.000. Maka diperoleh harga pokok variabel costingnya adalah 2.250.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kelemahan metode variable costing. Yang pertama yaitu pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang belum lazim. Kemudian yang ketiga yaitu ada naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Keempat, tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik tetap. Nah, kemudian ada kelebihan metode variable costing. Pertama,
alat perencanaan operasi dan pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua yaitu ada penetapan harga jual. Kemudian yang ketiga, alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang keempat yaitu ada penentuan titik impas perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Nah, adapun tujuan harga pokok variabel yaitu membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasi yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam perusahaan. Kemudian ada manfaat penentuan harga pokok variabel pihak internal. Satu yaitu ada perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, kemudian ada pengendalian biaya. Nah, yang terakhir ini ada manfaat penentuan harga pokok variabel pihak eksternal. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok persediaan, kemudian yang kedua penentuan laba. Perkenalkan, nama saya Astri, izin bertanya. Apa perbedaan variabel costing dan variabel full costing? Dan variabel apa yang cocok digunakan dalam variabel costing? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Astri Amalia. Perbedaan antara konsep variabel costing dengan full costing tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variabel costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya kedua perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi 1. Penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. 2. Penggolongan dan penyajian di dalam laporan laba rugi. Variabel costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel costing, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu rekan-rekan semua. Ingat, semakin banyak Anda membaca, semakin banyak hal yang akan Anda ketahui. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.